dia guys. Assalamualaikum. Ini dia guys. Iya. Padahal ngomong ya dia. Iya, ukur lah. Mat. 5 mat. Julia TikTok gitu, ya. Iya. Sing mambengi No comment. iki marin tibane ngalas-ngalas ngoten niku aduh. Kelakuane ngoten niku pun, Pak. Kulo sebagai teman iku wis mendukung sangat. Guyu ya karena yuk emang. Aman mas, saya orang baik-baik. Aman. Itu le gatel lah. Duduk nih rai dengkul le. Lah itu cedak le. Ini adalah peta Pasuruan Probolinggo yang kami ambil dari Leiden University. Pada peta tahun 1885 tersebut nampak nama-nama beberapa wilayah yang kini banyak mengalami perubahan. Kami memanfaatkan peta ini sebagai bahan pendukung pada penelusuran jejak sejarah Pasuruan di Desa Kebonrejo yang kini sudah masuk dalam tahap ketiga. Namun saat lokasi wilayah yang masuk dalam lingkup Kecamatan Grati, yaitu Desa Kebonrejo, kami tidak menemukannya. Yang ada hanya sebuah lokasi yang kini menjadi salah satu dusun di desa tersebut, yaitu Kebonjero. Kini kami baru tahu bahwa pada tahun 1885, Desa Kebonrejo masih bernama Kebonjero. Selain itu banyak pertanyaan pada benak kami, yaitu arti dari nama Kebonjero. Apa mungkin Kebonjero berarti kebun yang dalam? Sebab di Desa Kebonrejo terdapat sebuah lokasi kebun dan persawahan yang struktur tanahnya berada sangat dalam jika dibandingkan dengan jalan dan rumah-rumah warga di sekitarnya. Untuk itu, mari kita sedikit mengulas tentang makna dan arti Kebonjero. Bila kita melihat persamaan kata jero, dalam bahasa Jawa sama artinya dengan dalam. Sehingga bisa jadi nama Kebonjero, pada awalnya bernama Kebon Dalem. Secara harfiah kebon artinya kebun dan dalem adalah kediaman atau rumah. Dalam ilmu bahasa atau linguistik, prinsip dan peraturan untuk membuat susunan 2 atau 3 kata atau frasa yang tidak membentuk makna dan susunan kata-kata yang membentuk makna penuh atau kalimat disebut sintaksis. Sedangkan dalam aturan tata bahasa Indonesia, kita kenal dengan hukum DM yang merupakan singkatan diterangkan menerangkan. Berbeda dari bahasa Inggris yang dikenal dengan hukum MD yang merupakan singkatan dari menerangkan diterangkan. Seperti good book, bukan book good, untuk mengatakan buku baik. Dalam struktur tata bahasa Indonesia, segala sesuatu yang menerangkan terletak di belakang yang diterangkan. Lantas bagaimana dengan struktur dalam frasa kebon dalem dan dalam kebon? Jika kebon berarti kebun dan dalem berarti kediaman, maka sesuai dengan hukum DM untuk frasa kebon dalem, bahwa kata dalem menerangkan kebon, yang artinya ada sebuah kebun atau kebun di area tempat tinggal. Ini menggambarkan betapa luas dan besar sebuah tempat tinggal itu, sehingga di dalam area tempat tinggal terdapat sebuah kebun atau taman. Nice. Selanjutnya kita tinggal mencari di mana lokasi kebon dalem itu berada. Bila kita membandingkan posisi kebon dalem yang ditandai pada peta wilayah Desa Kebonrejo di tahun 1885 dengan Google Map terbaru, maka kita akan mendapatkan posisi perkiraan lokasi tersebut di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami melakukan penelusuran dengan berpedoman pada titik lokasi di peta, ternyata tempat tersebut merupakan sebuah lokasi pemakaman umum Dusun Masih di Menangas. desa. Lokasi pemakaman umum Dusun Menangas Desa Kebonrejo ini mempunyai luas kurang lebih 28.900 meter persegi, dan pada area sekitarnya merupakan tanah persawahan dan perkebunan, serta terdapat jalur lori di bagian selatannya. Yang diberi nama Setelah menentukan titik kumpul, dan mempersiapkan peralatan untuk pendeteksian, penelusuran di lokasi pemakaman Dusun Menangas pun kita awali dari area sebelah utara. Ngarit ini sing ilang beda ya. Lokasi dengan tanda merah ini adalah titik kumpul tim. Berjarak 40 meter dari lokasi utama, kami menemukan sebuah makam dengan menggunakan tatanan batu bata berukuran besar, yang merupakan ciri khas batu bata dari era kerajaan di Jawa. Batu bata ini mempunyai ukuran lebar 25 cm, panjang 30 cm, dengan ketebalan kurang lebih 9 cm. Pada bagian selatan makam, terdapat beberapa patahan akibat tertimpa pohon yang tumbang. tuh masih kelihatan panjangnya 30 cm. Agak ke selatan dari temuan batu bata, kami kembali menemukan pecahan-pecahan gerabah. Menurut estimasi kami, pecahan-pecahan gerabah tersebut berasal dari era kerajaan di Jawa. Pecahan-pecahan gerabah ini naik ke permukaan dikarenakan aktivitas warga masyarakat pada waktu melakukan penggalian makam salah satu warga yang meninggal dunia. Iki tutup ya kan Mas ya? Ini udan terus pirang dino Mas. Pada bagian selatan lokasi pemakaman, kami menemukan batu lumpang. Namun tidak hanya satu buah yang kami temukan, tapi 4 buah batu lumpang sekaligus kami temukan pada posisi yang hampir berdekatan. Peninggalan bersejarah yang menurut estimasi kami berasal dari era jauh sebelum Majapahit berdiri ini mempunyai ukuran yang bervariasi, bahkan ada yang berukuran sangat kecil. Batu lumpang sewaktu kami temukan berada pada permukaan tanah, dan sungguh sangat disayangkan, beberapa buah ada yang dalam kondisi sudah patah menjadi 2 bagian. Di sampingnya. Ini batu lumpang. Teknologi sederhana di era Majapahit tidak semuanya dicetuskan masyarakat kala itu. Justru, sebagian besar teknologi maupun teknik yang diterapkan di abad ke-13 hingga 16 Masehi itu meneruskan yang ada di masa dan peradaban sebelumnya. Salah satunya yakni lumpang atau lesung yang konon masif digunakan masyarakat Wilwatikta. Alat dengan permukaan dilubangi hingga cekung ini, konon sudah ada dan diteruskan sejak masa prasejarah, yaitu pada masa Neolitikum atau 10.000 tahun sebelum Masehi yang masyarakatnya kala itu sudah bercocok tanam dan mulai tinggal menetap. Batu lumpang. Ini Di samping temuan batu lumpang keempat, tim menemukan 1 keping koin jenis satak gobok, dan 1 buah batu pipisan. Gobok. Gibik. Gibik. Spiri. Bukan. sendiri. Wes angel. Gibik. Koin berbahan dasar perunggu ini sewaktu kami temukan berada pada kedalaman 5 cm dalam kondisi ada patahan dan berpatina.
Pada pendeteksian di area lokasi makam Dusun Menangas Desa Kebonrejo ini, kami berhasil menemukan 6 keping koin jenis satak gobok dengan kondisi 3 koin masih utuh, dan yang 3 lainnya sudah tidak utuh lagi. Ini dia guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya guys. Batu pipisan ini sewaktu kami temukan berada pada permukaan tanah dan dalam kondisi sudah patah menjadi 2 bagian. Namun sangat disayangkan, kami tidak dapat menemukan patahan yang lain dari batu pipisan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, batu pipisan merupakan salah satu benda peninggalan zaman Mesolitikum yang terbuat dari batu. Penampilan batu pipisan menyerupai batu pelandas yang relatif datar dengan bentuk persegi panjang, dan biasanya mempunyai kaki. Batu pipisan umumnya ditemukan bersama dengan disertai batu giling berbentuk silinder atau sering disebut gandik. Meski bentuknya berbeda, fungsi batu pipisan dan gandik serupa dengan cobek dan ulekan di masa sekarang, yaitu untuk menghaluskan atau menumbuk biji-bijian, ramuan obat-obatan, dan bahan makanan. Penelusuran berlanjut makin ke barat area pemakaman. Di sini kami menemukan pecahan keramik atau tembikar dari era dinasti Yuan, serta sebuah batu nisan kuno dari era Mataram Islam. Artefak jenis tembikar berbahan porselen yang menurut estimasi kami berasal dari era dinasti Yuan ini, pada waktu kami temukan berada pada permukaan tanah dan sebagian masih dalam keadaan menempel pada tepian tebing jalan sebelah selatan lokasi pemakaman. Pecahan-pecahan keramik ini dapat kami temukan hampir di seluruh area pemakaman, dan hanya berasal dari 2 era, yaitu dinasti Song dan Yuan. Barang paling di ontenan. Iya. Berjarak kurang lebih 35 meter dari temuan artefak era dinasti Yuan, kami menemukan sebuah makam yang batu nisannya terbuat dari batu karang dengan ukiran yang sangat detail. Melihat dari bentuk motif ukiran berupa sulur-sulur kurawal atau sulur makara yang liukannya mengadopsi simbol makara di pintu atau tangga candi, serta dengan kombinasi motif hias geometris segitiga atau tumpal, maka menurut estimasi kami bahwa batu nisan ini merupakan model batu nisan pada era Hanyokrokusuman atau tipe Mataraman. Iki mek siji, pasangannya nggak ono. Pada awalnya, nisan tersebut kami kira hanya satu dan yang satu pasangannya telah hilang atau rusak. Namun setelah kami lihat di antara semak-semak yang menutupi area bagian utara nisan, kami menemukan pasangan bagian nisan lainnya. Ini manuk jeneng bisa apa era jenenge era Hanyokrokusuman. Iki ya? Atau anak ranking lagi. Hanyokrokusuman. Ono ya, Bro? Hah? Satu nopo tadi. Si. Batu nisan kuno yang sering kami jumpai di wilayah Pasuruan, selain model kurawal atau sulur makara, dan motif hias geometris segitiga atau tumpal, ada pula sulur-sulur tanaman atau hiasan medalion, yang kesemuanya juga bisa kita temukan pada dinding-dinding candi. Tanpa inskripsi angka tahun atau keterangan lainnya, baik dalam aksara Jawa kuno atau Arab, kita sulit untuk menentukan tahunnya. Jika pada makam masa Demak Troloyo kaya akan inskripsi, lain lagi yang tersebar di wilayah Wonosobo misalnya, ada beberapa nisan yang pernah kami temui menyerupai atau masuk tipe nisan tersebut. Maksudnya beberapa corak dan motif yang dikelompokkan seperti motif pada masa Demak Troloyo hingga Mataram Islam. Misalnya pada makam habaib di Pasarean Mangunkusuman dan makam sepuh di sebaran desa-desa dengan masa berbeda-beda, bahkan ada yang lebih tua dari itu. Dengan model mirip kemuncak pada candi sampai menyerupai miniatur candi kecil dengan ukiran khas atau tata letak makam yang membujur belum ke arah kiblat Ka'bah. Entah mengapa sebabnya sehingga rata-rata model kijing terbuat dari batu mirip batuan candi. Boleh jadi pada masa itu sedang hits model dengan corak yang sama, tergantung pada permintaan anak keturunan yang diwariskan. Sebagaimana patok,
nisan dengan segala bentuk macam yang dianggap menyerupai komponen candi sepertinya perlu digali dan dikaji kembali informasinya. Sebab yang menjadi nisan tersebut boleh jadi memang nisan yang sedari dulu menjadi tanda dari makam itu, yang kebetulan komponennya mirip dengan bentuk bagian candi. Atau bisa jadi bagian dari candi yang dialihfungsikan untuk nisan, seperti pada kasus yang sering kami temukan di pemakaman-pemakaman kuno. Penelusuran berlanjut ke area tengah pemakaman. Di sini kami menemukan sebuah ornamen berbahan terakota dan satu buah logam berbentuk melingkar. Benda yang berbahan dasar tanah liat, yang berhasil kami temukan di bagian tengah area pemakaman, menurut estimasi kami merupakan patahan dari sebuah patung terakota. Terakota adalah tembikar yang terbuat dari tanah liat. Penggunaannya termasuk diantaranya untuk kendi, pipa air dan hiasan permukaan pada konstruksi bangunan, dan termasuk diantaranya patung, seperti pasukan terakota dan arca terakota Yunani. Ini adalah pada waktu tim melakukan penggalian di lokasi tengah area pemakaman. Pada penggalian tersebut, kami berhasil menemukan satu buah logam berbentuk melingkar, dan menyerupai sebuah anting perhiasan. Dari beberapa sumber literasi yang kami dapat, menunjukkan bahwa benda temuan kami tersebut bukanlah anting atau jenis perhiasan, melainkan sebuah alat tukar pengganti koin, atau bisa jadi sebelum adanya mata uang koin. Kemungkinan besar, jenis alat tukar tersebut berasal dari era sebelum Majapahit. Namun kami pernah menemukan benda serupa tapi lebih kecil dan berbahan emas, yang bercampur dengan koin kopi-kopian era Majapahit. Hal tersebut membuktikan bahwa, alat tukar selain koin yang berlaku di masa itu, alat tukar model yang lama juga masih digunakan. Penemuan-penemuan di lokasi pemakaman Dusun Menangas, Desa Kebonrejo, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, memunculkan banyak spekulasi. Di antaranya adalah, yang pertama, mungkinkah lokasi pemakaman ini dulunya merupakan sebuah kebun dalam seperti yang ditandai pada peta tahun 1885? Spekulasi kedua, bila lokasi pemakaman ini dulunya sebuah rumah yang sangat besar, dan di dalamnya terdapat sebuah taman, berarti kata kebun jero atau kebun dalam dapat mengacu pada sebuah istana atau kerajaan. Spekulasi ketiga, jika memang lokasi pemakaman ini dulunya sebuah istana, apakah mungkin makam kuno yang berhasil kami temukan tersebut, adalah salah satu orang penting di dalam lingkungan istana atau kerajaan? Spekulasi-spekulasi liar dengan bukti pendukung yang sudah ditemukan masih belum pasti kebenarannya. Apakah memang kebun jero atau kebun dalam adalah sebuah istana, kita semua tidak tahu. Segala estimasi bisa saja berubah seiring dengan kajian lebih lanjut, dan temuan-temuan terbaru. Harapan kami, benda-benda peninggalan di area lokasi pemakaman Dusun Menangas, Desa Kebonrejo bisa lestari keberadaannya.